Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El-Syade Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dapat menyimak Alkitab. Kita sama-sama membuka di dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayat 4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Puji Tuhan, dalam pasal yang ke-53 ini adalah masih lanjutan dari pasal 52 ayat 13 sampai ayat yang ke-15, yaitu mengenai seorang hamba Tuhan yang menderita, ya. Nah, di sini dikatakan hamba Tuhan yang menderita, di mana sang hamba harus mengalami begitu banyak penderitaan. Dia mengalami begitu banyak kesakitan, dan Yesaya menuliskan ini adalah merupakan nubuatan tentang penderitaan sang Mesias, ya. Karena kalau di dalam Yesaya ini menuliskan tentang seorang hamba Tuhan, tetapi hal ini juga dituliskan sebagai nubuatan yang akan terjadi pada diri Yesus sang juru selamat atau Mesias sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus, di mana dia mengalami penderitaan di atas kayu salib bahkan sampai mati, ya. Nah, kita melihat di sini saya memberikan tema, karena berbicara tentang penderitaan, saya memberikan tema hari ini yaitu menderita karena kasih karunia. Nah, yang dimaksudkan menderita karena kasih karunia ini adalah ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima di sini menerangkan bagaimanakah kalau nubuatan sang Mesias, sang Yesus Kristus itu dia akan mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, di sini membuktikan bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus itu adalah merupakan penderitaan karena kehendak Tuhan. Jadi maksud dari menderita karena kasih karunia adalah menderita bukan karena perbuatan kesalahan dirinya sendiri. Penderitaan bukan karena perbuatan dosanya sendiri. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia harus mengalami penderitaan, penyiksaan, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tetapi Yesus menderita, Yesus disiksa, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu adalah karena dosa manusia. Itu karena kesalahan dari manusia yang ada di atas muka bumi ini. Jadi penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah penderitaan karena kehendak Tuhan. Penderitaan karena memang itu rencana besar Tuhan atas diri Yesus. Penderitaan Yesus disebabkan karena penyakit kitalah yang sebenarnya ditanggung oleh Yesus, dikatakan. Kesengsaraan kitalah yang sebenarnya dipikul oleh Yesus. Pemberontakan kitalah yang menyebabkan Yesus itu ditikam. Karena kejahatan kitalah maka dia diremukkan. Nah, ini digambarkan bagaimanakah seorang hamba Tuhan
mengalami penderitaan bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tetapi karena kehendak Tuhan yang ditetapkan atas dirinya. Ayat yang kedua, di sini dikatakan penderitaan Yesus itu sangat luar biasa sehingga sampai wajahnya pun itu tidak lagi berbentuk. Dan bahkan karena rupanya begitu buruk, rupanya begitu rusak akibat apa? Penderitaan, penyiksaan, tikaman itu dialami oleh Yesus atas kehendak Tuhan. Karena sebenarnya penghukuman itu dijatuhkan atas manusia yang berdosa, tetapi itu dijatuhkan atas Yesus yang tidak pernah berbuat dosa dan tidak berdosa. Jadi apa yang dialami oleh Yesus itu adalah penderitaan bukan karena kesalahannya atau bukan karena dosanya, tetapi karena kesalahan manusia, karena dosa manusia. Nah, Yesus menderita karena dosa dan kesalahan umat manusia, dan oleh karena itu kalau kita mungkin secara manusia, ya kenapa Yesus harus mengalami penderitaan? Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Dan jawabannya adalah karena Dia mengasihi manusia yang berdosa dan juga mau menebus dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Yesus menderita bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya. Tetapi kalau kita melihat Dia bersedia menderita, Dia mau menderita, dan Yesus memberikan teladan. Bagaimanakah ketika Dia harus menghadapi penderitaan yang seharusnya tidak Dia tanggung, tetapi Dia harus menanggungnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, seringkali kita juga mungkin mengalami penderitaan-penderitaan sama seperti yang tidak semenderita seperti yang dialami oleh Yesus ya Bapak Ibu. Tetapi teladan Yesus juga bisa menjadi sebuah tindakan yang harus kita lakukan. Yesus memberikan teladan bagaimana ketika Dia menderita bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya. Nah, penderitaan sebagai kasih karunia. Nah, waktu kita mengalami penderitaan, bagaimanakah sikap kita? Penderitaan sebagai kasih karunia yang kita alami itu seperti apa? Di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 23, kalau kita boleh melihat di sana adalah menderita itu bukan karena kita berbuat jahat, ya. Bukan karena kita berbuat jahat. Misalnya apa Bapak Ibu? Misalnya kita melakukan kebenaran tetapi ditekan oleh orang-orang yang mungkin sudah biasa melakukan kecurangan atau kejahatan. Sehingga orang-orang yang kita yang melakukan kebenaran atau melakukan hal-hal yang baik ditekan, ditindas. Karena mungkin kita tidak sama dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian juga kita boleh mengalami penderitaan mungkin yang diizinkan adalah karena kita berusaha melakukan keadilan dan juga melakukan kebenaran, tetapi justru kita menghadapi ancaman, dibenci oleh mereka yang biasa melakukan kejahatan. Mungkin kita jujur dalam hal keuangan, tetapi banyak orang-orang yang korupsi merasa hidupnya terusik ketika melihat kita jujur. Dan kita ditindas, mungkin kita ditekan, bahkan diperlakukan kurang baik. Itu penderitaan bukan karena kita melakukan kesalahan. Mungkin kita juga difitnah di luar sana, kita dibilangi atau diperbincangkan dengan hal-hal yang tidak baik, yang tidak pernah kita lakukan. Orang-orang mungkin ngomongin kita, memperbincangkan kita, membicarakan hal-hal yang buruk tentang kita, padahal kita mungkin tidak melakukan hal itu. Ini adalah penderitaan yang kita alami bukan karena kita melakukan kesalahan, bukan karena kita berbuat dosa. Ini adalah kasih karunia. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-19 dengan jelas di sana dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Mungkin seringkali kita mengalami, kenapa aku tidak berbuat salah? Aku tidak melakukan seperti yang mereka bicarakan. Kenapa saya harus mengalami tekanan ini? Kenapa saya harus mengalami penderitaan ini? Mungkin ada pemberontakan-pemberontakan kecil dengan ungkapan-ungkapan kita Bapak Ibu, ya, karena kita diperlakukan tidak adil, karena kita diperlakukan tidak baik, padahal kita mungkin sudah melakukan hal-hal yang baik. Kembali kita kepada firman Tuhan. Itu menjadi sebuah pujian karena apa? Kasih karunia Tuhan kerjakan dalam hidup kita.
Oleh sebab itu sikap kita ya, sikap seperti apa yang kita dapat teladani dari Yesus waktu kita mengalami penderitaan yang sebenarnya itu tidak seharusnya kita alami, tetapi kenapa Tuhan izinkan kita alami hal itu ya. Nah, belajar dari teladan Yesus dalam 1 Petrus 2 ayat 19 kalau kita membaca, kita harus memiliki kesadaran bahwa kita mungkin diizinkan penderitaan itu sebagai kasih karunia Allah, sebagai kehendak Allah. Yesus sadar dia datang ke dunia, memang tujuan Allah, dia harus mengalami penderitaan, harus mengalami penyalipan sampai mati di atas kayu salib. Itu adalah kehendak Bapa. Tetapi dia memiliki kesadaran harus mengalami penderitaan itu. Bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tapi dia tahu tujuan hidupnya datang ke dunia, sadar adalah karena kehendak Allah. Dia harus mengalami penderitaan itu. Yang kedua, di 1 Petrus 2 ayat yang ke-22, yaitu di sana tidak ada keluhan. Ya, Yesus tidak mengeluh meskipun dia mengalami penderitaan. Yang ketiga, 1 Petrus 2 ayat yang ke-23, waktu mengalami penderitaan, ya, dia tidak melawan, tetapi menyerahkan kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Di sana dicatat bahwa dia dicaci maki tetapi dia tidak membalas dengan caci maki. Dia dibenci tapi dia tidak membalas dengan kebencian. Artinya dia tidak melawan dan dia menyerahkan semua itu kepada Allah yang dapat menghakimi dengan adil. Peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus itu juga seringkali kita alami. Ya, kita diperlakukan tidak adil, kita direndahkan, kita diremehkan, bahkan mungkin menyakiti hati kita atau mungkin bahkan juga menyakiti hidup kita. Tetapi kita belajar dari teladan yang ditinggalkan oleh Yesus bagi kita. Dia menderita bukan karena kesalahannya, tetapi karena kehendak Allah. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengikuti jejak daripada Tuhan Yesus, Bapak Ibu, maka saat kita menghadapi penderitaan, kita masih belajar harus bisa tetap bersyukur ya, dan tidak mudah menyalahkan situasi atau menyalahkan keadaan atau bahkan menyalahkan orang lain. Aku mengalami hal ini karena si A, karena si B, tidak. Tetapi kalau kita ingat firman Tuhan, kalau kita mengalami penderitaan bukan karena dosa, bukan karena kesalahan kita, itu adalah kasih karunia dan kita patut bangga dan bersyukur kepada Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan mengizinkan ada hal-hal yang kurang baik, tidak enak atau merupakan sebuah penderitaan yang kita alami, tetapi itu kita boleh belajar menyadari jika itu memang kehendak Tuhan, itu untuk menguji kita, memberikan kekuatan untuk kita tetap bersandar kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita, karena kita percaya waktu kita menyerahkan, Tuhan yang bisa memberikan keadilan yang sempurna, keadilan yang sesungguhnya, maka kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita sebagai kasih karunia Allah pasti akan mendatangkan kemuliaan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita. Demikian juga ada kesaksian dari antara Bapak Ibu yang sudah mengalami pertolongan Tuhan. Dia bersyukur karena mengalami pertolongan Tuhan atas masalah finansial yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, di mana di dalam pekerjaannya Tuhan sudah menolong umat-umat Tuhan. Juga ada jemaat Tuhan yang bersyukur karena mengalami kesembuhan dari sakit penyakit yang dialaminya. Juga bersyukur atas mulainya sekolah Pantekosta di tahun ajaran yang baru ini. Biarlah ini menjadi sebuah ungkapan terima kasih kita yang dapat kita naikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu pun dapat terus bersyukur bagi Bapak Ibu yang dengan setia selama ini mendengarkan renungan 79 dan juga ingin menyampaikan sebuah kesaksian ucapan syukur atas pertolongan Tuhan yang mengalami pemulihan baik keluarga, baik yang sudah mendapatkan pekerjaan, atau juga secara khusus Bapak Ibu yang ingin didoakan secara spesifik, Bapak Ibu dapat menghubungi chat WhatsApp
di nomor 0813-274-20088. Mari kita bertumbuh bersama-sama dengan memberikan kesaksian, juga dapat berdoa bersama-sama dengan keluarga besar GPDI El Shaddai supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan bersama-sama di tengah-tengah gereja kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan, firman Tuhan yang kami boleh nikmati pada hari ini. Kiranya kekuatan Tuhan itu terus menjadi bagian kami, karena apapun yang kami hadapi, hal-hal yang mungkin tidak enak, hal-hal yang membuat kami mungkin menderita, kesesakan yang kita alami, kami percaya jikalau itu adalah merupakan kehendak Tuhan, maka Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami umat-umat-Mu. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu gereja GPDI El Shaddai Magelang Tuhan, supaya kami boleh senantiasa bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulut umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai, sebab gereja GPDI El Shaddai berharap kepada hukum-hukum-Mu. Umat-umat GPDI El Shaddai hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Terima kasih, kami bersyukur, terima firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin.